Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Memasuki tahun politik, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menempatkan politik dalam bagian muamalah, bukan akidah. Sehingga pertama, jangan sekali-kali kita menggunakan ayat Al-Quran atau hadis Nabi untuk menjustis, untuk mempunis seseorang yang tidak sesuai dengan pilihan kita. Karena kalau kita menggunakan Al-Quran dan hadis kepada seseorang yang kita anggap dia yang kena seperti itu, bahayanya di akhirat kelak Rasulullah bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar." Atau kama qala Rasulullah. Siapa yang membawa namaku tapi dia berdusta, dia bawa namaku, ini hadis Nabi, apalagi nama Allah, firman Allah, maka satu tempat dalam neraka wajib baginya. Ini harus hati-hati, kita harus jelas. Yang kedua, kenapa perpolitikan itu masuk dalam hal muamalah? Coba kita lihat di sewaktu seorang calon tadi itu dia mendukung yang non muslim, maka satu partai mengatakan jangan kita bicara agama dalam kepemimpinan. Tapi partai yang sama tadi itu begitu dia dukung calon yang muslim, maka dia katakan bahwa agama itu penting, gitu. Dalam hal yang sama. Jadi saudara rahimakumullah, coba aja lihat, satu calon didukung oleh satu partai. Dia mengatakan selama calon tersebut maju yang mendukung saya tidak akan maju. Saya tidak mau berkhianat. Nah, tahunya sekarang dia menjadi calon. Nah, tidak bisa kita salahkan itu semua, hadirin rahimakumullah. Walaupun kita dukung satu dengan yang lain, terus kita gunakan ayat, kita gunakan hadis Nabi. Yang ketiga, justice atau punis di dalam Al-Quran dan hadis itu bukan untuk orang lain, untuk kita. Misalnya hadis Nabi SAW bersabda, ciri munafik itu ada 3. Bila berbicara dia dusta, bila berjanji ia ingkar, bila dipercaya dia khianat. Pertanyaannya, ada enggak di antara kita selain Rasulullah SAW yang tidak pernah dusta? Ada enggak di antara kita yang tidak pernah mengingkari janji? Ada enggak di antara kita yang tidak pernah berkhianat kalau dikasih amanah? Hampir semua pernah melakukannya. Apakah dengan begitu dia langsung munafik? Tentu tidak. Kenapa? Karena ada orang berdusta justru dapat pahala. Dia berbohong untuk menyelamatkan orang. Dia berbohong untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ada orang sakit ginjal, dia nggak boleh ngeteh. Tapi karena orang yang dia hormati itu mengajak dia minum teh, yang tentu teh dengan gula. Nah, dia bilang, maaf Pak, saya sudah minum banyak tadi. Padahal dia tidak berani menolak minuman itu dengan katakan saya sakit. Karena orang yang akan dijawab tadi akan mengatakan sakit sehat dari Allah, minum saja. Hanya dia tidak berdaya, terpaksa dia minum teh yang ada gulanya. Padahal menurut dokter dia itu sakit ginjal yang tidak boleh minum gula. Maka dia berdusta. Maaf, saya sudah minum tadi 3 gelas, terlalu banyak, tidak bisa minum lagi. Padahal bukan itu. Nah, apakah berdusta ini dia munafik? Tidak. Justru dia dapat pahala. Wajib hukumnya untuk menyelamatkan diri. Coba kemudian kita lihat, ada yang berdusta dapat pahala. Rasulullah SAW minum yang dibuat oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu an. Ummuna Aisyah ini dalam keadaan kangen, lupa dia bukannya gula tetapi garam yang ditaruhin. Begitu Nabi SAW meminum, maka Nabi mengatakan inilah minuman yang paling enak. Au kama qala Nabi. Begitu Ummuna Aisyah mencicipinya, ternyata apa? Ternyata
asin. Nah, bohongnya Nabi ini apakah masuk kategori apa? Ini kata ulama, bohongnya Nabi mendatangkan pahala karena menyenangkan istrinya, menegur dengan cara halus. Jadi kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jangan kita gunakan ayat hadis untuk perpolitikan, bukan itu. Nah, pemimpin yang zalim bila dia itu sudah nampak dan terbukti menurut ulama sepakat dia zalim. Kalau katanya kita di Indonesia ini katanya ya kan, bukti-bukti yang sesuai tidak sesuai. Kalau benar, nah ini sekali lagi, kalau benar mungkin ada jalan kita membela diri. Tapi kalau kita salah, nauzubillah. Nah, yang terakhir, perpolitikan menurut ahlus sunnah kita ini masuk dalam muamalah, buktinya apa? Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah berperang, kaum muslimin muslimat rahimahullah. Yang syahid berapa? 75.000 daripada dua belah pihak. Kalau masuk akidah menjustis, pendukung Sayyidina Ali mengatakan bahwa Muawiyah zalim, atau pendukung Muawiyah mengatakan Sayyidina Ali zalim, kenapa kamu perang? Karena zalim, perang. Terus gunakan ayat hadis Nabi tentang kezaliman, siapa yang memilih pemimpin yang zalim maka tempatnya di neraka, digunakan seperti itu. Berarti apa yang terjadi? Terjadilah kaum Syiah yang mengatakan pendukung Muawiyah semua masuk neraka. Terjadilah Khawarij yang membenci Sayyidina Ali, yang mengatakan Sayyidina Ali dan pendukungnya masuk neraka. Jadi paham yang menjustis menggunakan hadis Nabi dalam politik itu dipakai oleh Khawarij dan Syiah. Sedangkan kita Ahlus Sunnah bahwa yang mendukung Ali, mendukung Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali, dua-duanya yang meninggal itu syahid, 75.000 syahid di jalan Allah. Ini bukti bahwa politik dalam Islam itu adalah bagian muamalah, bukan akidah, bukan untuk menjustis saudara kita yang lain. Berat, kaum muslimin muslimat rahimahullah, sangat berat kalau kita sampai menggunakan Al-Quran dan hadis untuk menjustis gitu. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan kita semua. Jazakumullah.